Halo warga YouTube, balik lagi di Wadaru Channel. Kalian pasti pernah berada dalam sebuah situasi di mana kalian diberikan sebuah pekerjaan dengan ekspektasi yang terlalu tinggi oleh seseorang, entah itu dari orang tua atau atasan kerja. Dan kalian merasa sangat ragu, apakah saya bisa melakukan hal tersebut? Tapi di sisi lain, seseorang yang memberikan kalian pekerjaan justru sangat yakin bahwa kalian bisa melakukan pekerjaan tersebut. Dan singkat cerita, ternyata kalian beneran mampu mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya walaupun ada beberapa kendala, tapi hasil akhir menunjukkan bahwa kalian mampu. Secara tidak langsung, sebenarnya kalian telah mengalami sebuah fenomena dengan nama efek Pygmalion. Kita bakal bahas apa itu efek Pygmalion atau nama lainnya adalah Rosenthal. Dan kita juga bakal bahas mengenai bagaimana kita bisa memotivasi diri dengan harapan tinggi. Jadi, mari kita lanjut. Efek Pygmalion atau nama lainnya adalah Rosenthal sebenarnya bisa diungkap dengan satu kalimat. Harapan tinggi mampu membawa hasil yang tinggi. Ketika kita memiliki keyakinan positif terhadap kemampuan seseorang, sikap positif yang kita tunjukkan akan mempengaruhi keyakinan diri dari seseorang. Hal ini dapat membentuk sebuah lingkaran positif yang secara terus-menerus bakalan mendorong semangat dan kepercayaan dari seseorang. Filsuf William James pernah berkata, "Believe that life is worth living and your belief will help create the fact." Keyakinan positif terhadap kehidupan dan diri sendiri dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan kenyataan yang sesuai dengan keyakinan yang kalian pikirkan. Eksperimen Rosenthal. Oke, kali ini kita beralih ke eksperimen yang pernah dilakukan oleh Robert Rosenthal, seorang psikologi dari Harvard University. Dia membuat dua kelompok mahasiswa lalu memberikan tugas pada setiap kelompok untuk mengajarkan seekor tikus untuk menyelesaikan sebuah labirin. Kita beri nama kedua kelompok tersebut dengan kelompok A dan kelompok B. Di kelompok A, mereka diberikan informasi bahwa sampel tikus yang mereka gunakan adalah tikus yang memiliki kecerdasan tinggi dan sangat terlatih. Sedangkan kelompok B, mereka diberitahukan bahwa tikus yang mereka gunakan adalah tikus yang bodoh serta tidak terlatih sama sekali. Lalu hasil akhir menunjukkan bahwa tikus dari kelompok A yang dipercaya sangat cerdas dan terlatih jauh melampaui prestasi tikus kelompok B yang dianggap bodoh dan tidak terlatih dalam menyelesaikan labirin. Padahal sebenarnya tidak ada perbedaan antara kedua sampel tikus yang mereka gunakan. Semuanya adalah tikus laboratorium biasa yang memiliki tingkat kecerdasan yang rata-rata sama. Dari penelitian yang dilakukan oleh Robert Rosenthal, dapat disimpulkan bahwa kelompok A yang diberikan pemikiran positif mengenai tikus uji coba yang mereka gunakan memiliki hasil yang lebih signifikan dibandingkan kelompok B. Karena pada awal percobaan, kelompok B sudah diberikan pemikiran negatif bahwa objek tikus yang mereka gunakan sangatlah bodoh. Dan hal itu mempengaruhi harapan mereka atas keberhasilan uji coba ini. Maka dapat kita simpulkan bahwa harapan besar pada seseorang mampu memberikan pengaruh yang cukup besar atas keberhasilan dalam suatu hal. Tentu saja, eksperimen Rosenthal ini juga banyak yang ngekritik. Ada yang bilang metodenya kurang atau bilang tesnya ngaco lah. Dan juga ada yang berpendapat bahwa kelompok A lebih cerdas dari kelompok B. Tapi dari sini efek Pygmalion semakin dikenal, baik di dunia psikologi dan juga dunia pendidikan. Nah, ada sebuah teori yang berkebalikan sama Pygmalion ini. Namanya efek Golem, yaitu harapan rendah membawa hasil yang rendah. Efek Golem ini terinspirasi oleh cerita mitologi Yahudi
tentang golem, sejenis makhluk yang terbuat dari tanah liat. Pada awalnya, golem diciptakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya. Namun, berjalannya waktu, golem yang awalnya dibentuk sebagai pelindung malah berubah menjadi ancaman yang membahayakan orang-orang yang seharusnya dilindungi. Tokoh golem ini menggambarkan bahwa harapan rendah atau persepsi negatif terhadap seseorang dapat menjadi kutukan yang sangat merugikan, menjadikan potensi positif dari seseorang terabaikan, bahkan dapat menciptakan situasi yang merugikan bagi seseorang tersebut. Entah kamu berpikir bisa melakukannya atau tidak bisa melakukannya, kamu tetap benar. Pikiran kita dapat menentukan apakah kita berhasil atau gagal. Keyakinan positif terhadap kemampuan diri sendiri dapat menambah persentase menuju keberhasilan. Jika kalian ingin menambah persentase keberhasilan, entah itu pada proyek atau pekerjaan yang kalian punya, kalian perlu tahu gimana cara penggunaan dari efek Pygmalion ini. Perlu digarisbawahi bahwa efek Pygmalion ini melibatkan keyakinan tinggi terhadap kemampuan diri pada tujuan yang ambisius. Dan berikut adalah langkah-langkah yang dapat kalian lakukan untuk menerapkan efek Pygmalion pada diri sendiri. Yang pertama, tetapkan harapan tinggi. Tentukan tujuan, baik itu tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang mengenai sesuatu yang kalian ingin capai. Jangan ragu pada diri sendiri untuk punya harapan tinggi, serta terus yakinkan diri bahwa kalian mampu mencapainya. Yang kedua, buat rencana tindakan. Susun langkah-langkah nyata dan simpel mengenai tujuan pekerjaan yang sedang kalian lakukan. Pecah rencana tersebut menjadi tugas-tugas kecil, sehingga kalian dapat mencapainya secara bertahap. Lalu yang ketiga, fokus pada kelebihan. Kenali kelebihan dan potensi yang ada dalam diri, lalu fokuskan diri kalian ke dalam sisi positif yang kalian punya, daripada terlalu memikirkan sisi negatif dari diri kalian, agar kepercayaan diri kalian lebih meningkat. Lalu yang keempat, buat pep talk pribadi. Tulis pesan positif untuk diri sendiri yang isinya mengenai pencapaian, kelebihan, dan target kalian untuk kedepannya. Bacalah pep talk ini ketika kalian menghadapi tantangan atau ketika semangat kalian menurun. Yang kelima, rencanakan reward. Berikan diri kalian reward setiap pencapaian kecil pada tiap perjalanan menuju tujuan utama kalian. Hal ini bisa jadi motivasi tambahan buat kalian. Lalu yang keenam, bergaul dengan orang positif. Carilah teman yang suportif dan penuh energi positif. Ngobrol sama mereka bisa nambahin semangat dan keyakinan diri. Lalu yang ketujuh, kelola stres dan kelelahan. Atur stres dengan mengenali batasan diri, serta berikan waktu buat diri kalian untuk beristirahat dengan porsi yang cukup. Kalian harus tetap menjaga kesehatan dengan baik, karena di dalam badan yang sehat, terdapat pikiran yang hebat. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kalian bisa memanfaatkan efek Pygmalion dan bikin kepercayaan diri kalian jadi lebih matang, sehingga mental kalian akan terangkat. Lalu akhirnya, kalian dapat mencapai tujuan yang sempat kalian anggap mustahil. Kita nggak akan bisa mengatur pendapat orang lain tentang diri kita. Pasti ada aja yang punya pendapat negatif tentang diri kita. Jadi saran saya, ciptakan efek Pygmalion pada diri kalian sendiri. Jangan terlalu nunggu orang lain buat percaya dengan potensi kita. Kita bisa mulai dengan membuktikan bahwa potensi diri kita itu juga hebat. Jangan lupa buat tetap positif. Dan kalau kalian punya pengalaman tentang efek Pygmalion ini, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.